siang, Pak. Apa benar saya bicara dengan Pak Sunarjo dengan umur 65 tahun? Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Dengan saya sendiri. Perkenalkan, Pak, saya Justini dari Apotek Rumah Sakit Hasan Sadikin yang sedang bertugas. Nah, Pak, saya ingin memastikan apa benar Bapak tadi menuju ke apotek untuk menebus obat yang telah diresepkan oleh dokter. Iya, benar Bu. Ada apa ya? Baik, Pak, di sini saya mengajak Bapak untuk melakukan konseling. Tetapi mohon maaf sebelumnya dikarenakan sekarang sedang masa pandemi, kita melakukan konseling melalui via video call dari WhatsApp karena tidak memungkinkan kalau kita melakukan konseling dengan tatap muka. Apakah Bapak bersedia untuk meluangkan waktunya sebentar untuk melakukan konseling ini, Pak? Iya, saya bersedia Bu. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya sebentar untuk melakukan konseling ini. Jadi tujuan konseling ini untuk menginformasikan mengenai obat yang Bapak terima agar penggunaan lebih efektif. Apakah sebelumnya dokter katakan mengenai pengobatan Bapak? Tadi dokter bilang berdasarkan data lab dan pemeriksaan lainnya, saya dinyatakan mengidap penyakit gagal ginjal kronik stadium 4 Bu. Dan dokter menyarankan saya melakukan pengobatan hemodialisis, tetapi sebelum itu dokter memberikan obat dulu Bu. Baik, apakah boleh saya tahu mengenai keluhan yang Bapak rasakan? Saya merasa mual beberapa kali, muntah darah dan gatal-gatal. Oh begitu, di sini saya melihat dari hasil pemeriksaan dokter menyarankan untuk mengganti obat yang Bapak konsumsi sebelumnya. Baik, apa yang dokter katakan tentang harapan setelah meminum obat-obatan ini, Pak? Iya Bu, ada obat yang diganti oleh dokter. Dokter cuma bilang semoga lekas sembuh, obatnya diminum tepat waktu dan disarankan hemodialisis Bu. Oh begitu. Baik, apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana aturan minum obat-obatan yang akan Bapak minum? Belum Bu. Baik, saya akan mulai menjelaskan aturan minum obat-obatan yang diresepkan oleh dokter untuk Bapak. Yang pertama ada amlodipin 10 gram, itu diminum 1 kali sehari setelah makan dan diminum pada pagi hari. Yang kedua ada furosemid 40 gram, itu diminum 1 kali sehari sebelum atau sesudah makan. Sebaiknya diminum pada pagi hari karena efek sampingnya itu akan menyebabkan Bapak akan sering keluar air kecil. Takutnya mengganggu tidur Bapak. Yang ketiga ada ketosteril, itu diminum 3 kali sehari dengan jadwal 4-8 kaplet per hari, diminum bersama makanan. Tetapi yang keempat ada kalitek 5 gram, itu diminum 3 kali sehari sebelum makan. Terus ada Pikol 0,25 mcg, itu diminum 1 kali sehari sebelum atau sesudah makan. Kemudian ada CaCO3 500 mg, diminum 3 kali seminggu sebelum atau sesudah makan. Obatnya dikunyah ya Pak. Kemudian ada Lamoprazol 500 mg, digunakan 1 kali sehari 1-2 jam sebelum makan. Yang kedelapan ada gluikidon 30 mg, 2 kali sehari sebelum makan. Ada loratazin 10 mg 1 kali sehari dapat diminum sebelum sesudah makan. Ini untuk mengobati gatal-gatal. Kemudian yang terakhir ada eritropoietin 500 IU per G per kilogram, diberikan 2 menit sebelum hemodialisis oleh dokter atau perawat. Nah, obat-obatan itu disimpan di suhu ruangan ya Pak, kecuali eritropoietin disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius di lemari pendingin. Jangan dibekukan. Jangan terpapar oleh sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya Pak. Apakah Bapak sudah jelas dan paham dengan aturan pakai dan cara simpannya? Sudah Bu. Baik, kalau begitu apakah Bapak bisa mengulangi bagaimana penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi? Aturan minum obat yang diberikan dokter, amlodipin 10 mg 1 kali sehari setelah makan dan diminum pagi. Furosemid
440 mg satu kali sehari sebelum sesudah makan, dan sebaiknya juga diminum di pagi hari, jangan malam hari atau menjelang tidur ya Bu, karena efeknya sering bak, takutnya tidurnya terganggu. Kososteril 3 kali sehari dengan jumlah 4-8 kaplet per hari, diminum bersama makan ya Bu, ditelan untuk utuh, jangan dikunyah atau dihancurkan. Kalitek 5 mg 3 kali sehari sebelum makan. Kalsitriol 0,2 mg 1 kali sehari sebelum sesudah makan. CaCO3 500 mg 3 kali seminggu sebelum atau sesudah makan, obatnya dikunyah ya Bu. Lansoprazol 15 mg 1 kali sehari 1-2 jam sebelum makan. Liquidon 30 mg 2 kali sehari sebelum makan. Liquidon 30 mg 2 kali sehari sebelum makan. Loratadin 10 mg 1 kali sehari dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Ini untuk mengatasi gatal-gatal ya Bu. Eritropoietin 50 IU per kilogram diberikan 2 menit sebelum hemodialisis oleh dokter atau perawatnya. Obat disimpan di suhu ruang, kecuali eritropoietin harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius di lemari pendingin, jangan dibekukan, jangan dipapar sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Begitu kan Bu? Betul sekali Pak. Nah, saran dari saya, Bapak juga melakukan olahraga ringan seperti jalan pagi dan menjaga pola makan, hindari makan makanan yang dapat memperberat kerja ginjal seperti makanan dengan sodium tinggi, makanan dengan jumlah protein yang tinggi seperti daging, dan makanan tinggi fosfor seperti gandum atau minuman bersoda. Kemudian makanan yang kadar kaliumnya tinggi seperti pisang dan kentang. Baik, saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Sebelum saya akhiri, saya akan lebih dahulu mendokumentasikan kegiatan konseling ini ya Pak. Jadi saya meminta kesediaan Bapak untuk pengambilan gambar konseling ini. Ya, silahkan Bu. Oke, sudah selesai Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan cukup jelas, saya akhiri konseling ini Pak. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat mengoptimalkan pengobatan yang sedang Bapak alami. Dan perlu saya ingatkan kembali agar Bapak menggunakan obat sesuai dengan petunjuk yang sudah dipakai. Jika ada yang ingin Bapak tanyakan dan mengalami masalah dengan pengobatan yang Bapak jalani, silakan bertanya kepada saya dengan penghubungan nomor ini ya Pak. Semoga Bapak cepat sembuh dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.